Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini Ibu akan melanjutkan penjelasan tentang penggunaan matrik dalam transformasi geometri, khusus untuk dilatasi. Dilatasi atau perkalian merupakan perubahan ukuran suatu benda. Dilatasi dapat diartikan sebagai transformasi yang mengubah ukuran, memperbesar atau memperkecil suatu bangun geometri, tetapi tidak mengubah bentuk bangun geometri tersebut. Kalian perhatikan di sini ada gambar ilustrasi untuk dilatasi. Ada bangun geometri segitiga ABC diperbesar menjadi bangun geometri A aksen, B aksen, C aksen. Jadi ini gambar segitiga yang awal, ada segitiga A, B, C, kemudian diperbesar. Ini tidak berubah posisi dan bentuknya, hanya ukurannya yang berubah. Kalau diperbesar ini, maka bayangannya A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, kemudian yang di belakang ini gambar yang diperkecil, yaitu A double aksen, B double aksen, dan C double aksen. Nah, transformasi yang semacam ini merupakan dilatasi atau disebut juga perkalian. Jadi ada yang diperbesar dan ada yang diperkecil. Nah, untuk bentuk dilatasi di sini ada yang titik pusatnya di 0,0 dan ada pula yang pusatnya di M,N. Bagaimana untuk menentukan hasil titik dari suatu dilatasi? Kalian perhatikan caranya di sini. Untuk contoh soal yang pertama, ada titik A, koordinatnya min 1,3 dengan faktor skala negatif 2 terhadap titik pusat 0,0. Berarti kalau pusatnya 0,0 menggunakan rumus yang pertama, yang A. Nah, untuk yang B di sini titik B 1, negatif 5 dengan faktor skala 3 terhadap titik pusat 2, min 2. Yang B ini caranya menggunakan cara yang kedua, ya. Nah, Berikutnya untuk penyelesaian yang A, penyelesaiannya titik A negatif 1,3 dengan faktor skala negatif 2 terhadap titik pusat 0,0. Rumus yang digunakan rumus yang pertama, ini prosesnya X aksen Y aksen, ya. Faktor skalanya negatif 2 berarti K ini merupakan faktor skala, kalian ganti K-nya dengan negatif 2, 0 di sini itu tetap. Kemudian X dan Y di sini menunjukkan koordinat titiknya, tinggal dimasukkan. Jadi dilengkapi titik-titik yang ada di sini. Kemudian prosesnya, cara mengalihkan matrik sama saja ya, ingat proses perkalian pada matrik. Nah, kalau sudah didapat di sini nanti aksennya, maka kalian tambahkan di sini bahwa hasil dilatasi titik A negatif 1,3 dengan faktor skala negatif 2 terhadap titik pusat 0,0 adalah A aksennya di sini merupakan hasil dari X aksen dan Y aksen. Nah, untuk yang B caranya sama saja seperti dengan cara yang A. Di sini kalian menggunakan rumus yang kedua karena pusatnya di M,N atau di sini 2, min 2. Untuk tahapannya bisa kalian coba tuliskan sendiri lanjutannya. Oke. Untuk yang berikutnya, untuk komposisi dilatasi. Komposisi dilatasi yang berpusat sama akan ekuivalen dengan dilatasi dengan pusat sama sebesar perkalian kedua faktor skalanya. Jadi di sini ada yang pusatnya di 0,0 juga, kemudian ada yang pusatnya di M,N. Nah, perbedaannya di sini kalau dia komposisi berarti ada dua faktor skala. Jadi faktor skalanya itu dikalikan. Kemudian di sini K1 faktor skala yang pertama, K2 itu adalah faktor skala yang kedua. Kemudian 0 di sini, ya, ini rumusnya. Kemudian kalau dia berpusat di M,N, ini bedanya di sini X-nya dikurang M, Y-nya dikurang N, kemudian ditambah M dengan N di sini rumusnya. Itu perbedaannya. Ya. Nah, kemudian
kita lihat contoh soalnya. Di sini ada titik C negatif 4, negatif 2 didilatasikan dengan faktor skala 1/3, dilanjutkan dilatasi dengan faktor skala negatif 2. Jadi K1 nya itu 1/3 dan K2 nya itu negatif 2. Kemudian di sini titik pusatnya min 1,1, berarti M nya itu min 1, N nya itu adalah 1. Nah, yang dicari hasil dilatasi titik C, berarti C double aksen. Berarti kita gunakan rumus yang kedua, karena di sini pusatnya di M, N. Jadi kalian gunakan rumus yang kedua. Untuk selanjutnya tahapannya silahkan kalian selesaikan jawabannya di sini ya. Gunakan rumus yang kedua. Itu untuk komposisi dilatasi. Berikutnya, dilatasi pada kurva. Untuk langkah-langkah menentukan persamaan kurva oleh dilatasi sama halnya dengan rotasi, yaitu kalian masukkan dulu ke dalam rumus, kemudian tentukan dalam bentuk variabel X dan Y. Setelah itu substitusikan variabel X dan Y tersebut ke dalam persamaan. Sama aja ya pada dasarnya. Nah, di sini ada soal ya. Ada contoh soal. Garis L 2x plus 4y min 3 sama dengan 0 didilatasikan dengan faktor skala negatif 2 terhadap titik pusat 0,0. Tentukan hasil dilatasi garis L. Nah, karena dia menggunakan titik pusat 0,0, maka kalian gunakan rumus yang pertama. Rumus yang ini ya, yang kalian gunakan. Kalian masukkan K-nya berapa, di sini X dan Y-nya tetap. Ya, X dan Y-nya tetap. Kemudian nanti kalau sudah kalian masukkan ya, X dan Y-nya di sini kalian tentukan. Di situ kan nanti ketemunya X aksen sama dengan apa, Y aksen sama dengan apa. Nah, baru diubah ke bentuk X sama dengan dan Y sama dengan. Kalau sudah kalian masukkan X dan Y-nya itu ke dalam persamaan kurva ini, nanti dapat hasil dari dilatasi garis L-nya ya. Jadi kalau kalian paham yang rotasi tadi, insya Allah ini juga bisa mengerjakan ya. Ibu rubah dulu ini contoh ya. Oke, contohnya jadi silahkan kalian lengkapi ini ya, yang ibu berikan gambaran cara menyelesaikannya. Oke, selanjutnya tentang di sini faktor skala K. Sifat dilatasi dapat dilihat dari nilai faktor skala K. Untuk nilai K lebih dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Untuk K di antara 0 dengan 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Untuk K antara negatif 1 sampai dengan 0, maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Kemudian yang D, untuk K kurang dari negatif 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Nah, jadi ini gambaran kalau misalnya kita menggambarkan ya, menggambarkannya bisa kita lihat apakah dia diperbesar atau diperkecil, ataukah dia searah atau berlawanan arah. Itu kalau kita menggambar, itu kita bisa berpatokan berdasarkan nilai faktor skala K-nya. Nah, kalau di sini contohnya, di sini kita disuruh mencari kebetulan di sini perintahnya disuruh mencari luas persegi panjang KLMN setelah didilatasikan. Jadi caranya untuk mengerjakan soal ini, kalian cari dulu K aksen ya. Di sini pusatnya di 0,0, berarti rumusnya pakai rumus yang pertama. Jadi X aksen Y aksen, matriknya K0 untuk baris 1, baris 2 nya 0K, kemudian dikali XY gitu ya. Nah, itu rumusnya pakai yang rumus pertama karena pusatnya di 0,0. Kalian cari dulu K aksen, kemudian cari L aksen, dan cari M aksen dan N aksen. Nah, yang ditanyakan
Bu, di sini tidak ada n-nya. Bagaimana cara mencari n-aksen? Jadi, kalau kita mau mencari, sebenarnya kalau kita gambarkan di dalam koordinat kartesius, ya, untuk titik K-nya 3,4. Kalau koordinat itu, koordinat titik menunjukkan pasangan X, Y. X-nya 3, Y-nya 4. Berarti kan kalau kita gambarkan seperti ini. Ya, X-nya 3, 1, 2, 3. Y-nya ke atas 4. 1, 2, 3, 4. Di sini titik K, koordinatnya 3,4. Nah, kemudian koordinat titik L. L kalian perhatikan, L di sini 3, negatif 4. Berarti X-nya 3, Y-nya negatif 4. X di sebelah kanan ya, sumbu X. 1, 2, 3, kemudian 1, 2, 3, 4. Negatif 4 di sini Y-nya. Berarti L-nya 3, negatif 4. Kemudian titik M-nya yaitu negatif 2, negatif 4. X-nya negatif 2, Y-nya negatif 4. Ada di sini letaknya. Karena dia bentuknya persegi panjang, maka kemungkinan N-nya itu ada di sini. Nah, dari sini kalau dia persegi panjang, KLMN, maka bisa kita tentukan bahwa N-nya itu koordinat titiknya adalah min 2,4, sehingga membentuk persegi panjang. Ya, jadi sudah tahu dari sini N-nya itu adalah min 2,4, walaupun di soal itu tidak disebutkan N-nya berapa. Nah, kalau sudah bilang ibu tadi, untuk menentukan luas persegi panjang KLMN yang sudah dilatasikan, maka kalian cari K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen dengan menggunakan rumus yang pertama. Setelah itu kalian cari luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu rumusnya apa? Ya, rumusnya adalah kalian masukkan rumus persegi panjang itu apa setelah kalian tentukan koordinat titiknya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, bisa pakai sketsa gambar. Oke, mudahan bisa dipahami. Kumpulkan hasil pekerjaan kalian, yaitu melengkapi jawaban penyelesaian contoh soal yang ada di video. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.